Halo semuanya, kenalin nama aku Nadif Farah Putri dari kelas KMP 306. Kesempatan kali ini Nadifa nggak sendirian loh. Nadifa sama teman-teman Nadifa bakal ngejelasin tentang organisasi yang telah kami buat bersama. Gak usah nunggu lama-lama, langsung aja. Yang pertama adalah filosofi logo. Tapi sebelum itu Nadifa mau ngasih tahu nih, nama organisasi kelompok kami adalah Melangkah Bersama. Kenapa melangkah bersama? Pertama, melangkah itu biasanya dipakai saat mulai berjalan untuk melakukan sebuah kegiatan. Kami anggap itu sebagai niat. Kemudian bersama, apapun kegiatan yang dilakukan secara bersama pasti akan lebih terasa mudah dan ringan. Lalu simbol utama dari logo kami adalah jejak telapak kaki. Artinya setiap pelangkahan itu pasti memiliki jejak. Begitu pula dengan kebaikan, pasti setiap kebaikan akan ada balasannya. Ditambah kami memiliki tagline, yaitu bersama untuk seksama, di mana itu memiliki makna yang persuasif. Semua orang bisa membantu orang lain dengan adanya organisasi kami ini. Kemudian filosofi warna dalam logo. Yang pertama adalah warna coklat. Warna coklat melambangkan kekuatan dalam organisasi ini untuk mencapai dan menjalankan visi dan misi. Kemudian warna hijau. Warna hijau melambangkan bahwa setiap hal-hal yang baik akan bisa membawa kepada situasi yang tenang. Lalu warna ungu. Warna ungu melambangkan organisasi ini memiliki harapan yang besar untuk bisa membantu seksama. Kemudian warna putih. Warna putih di sini melambangkan sebuah keikhlasan yang akan ditanamkan kepada setiap anggota organisasi. Lalu kuning dan orange. Ini melambangkan semua yang berpartisipasi dalam organisasi ini memiliki sifat yang optimis dan bisa memberikan kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan visi misi dari organisasi ini. Yang pertama ada visi, yaitu terbentuknya organisasi ini sebagai wadah yang mampu memberikan atau mengembangkan kesempatan untuk orang lain dengan melakukan kebaikan melalui organisasi ini secara kreatif dan inovatif demi tercapainya organisasi yang berkualitas, serta menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang aktif, dinamis, dan efisien, dan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan kami sendiri mempunyai misi yang pertama, yaitu mewujudkan kesejahteraan untuk mereka yang membutuhkan. Kedua, sebagai wadah untuk mereka yang ingin melakukan kebaikan, serta memberikan ilmu secara jelas dan akurat kepada mereka yang putus sekolah dan menyediakan tempat bagi siapapun yang memiliki tujuan yang sama, agar semua anak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga ini ada menjalin relasi terhadap organisasi, perusahaan, universitas, serta adanya keberlanjutan relasi yang demi tercapainya value yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi kami. Di organisasi kami terdapat ketua yang dipegang oleh Julian, kemudian wakilnya dipegang oleh Haikal, dan sekretaris bendahara dipegang oleh Faradiba, pendidikan dan komunikasi dipegang oleh Nadifa, pengembangan sumber daya manusia dipegang oleh Nadifa, kemudian hubungan masyarakat dipegang oleh Salma, dan kewirausahaan dipegang oleh Salma. Dan yang terakhir adalah desain, publikasi, dan branding dipegang oleh Haikal. Sekian struktur organisasi kami, silahkan dilanjutkan oleh budaya organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan budaya organisasi yang diterapkan di dalam organisasi ini. Yang pertama, yaitu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam antar sesama. Dan yang kedua, menggunakan seragam wajib organisasi ketika dinas atau saat terjun ke lapangan. Dan yang ketiga, yaitu organisasi ini bersifat kekeluargaan namun tetap mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Dan yang keempat, yaitu menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir, yaitu bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki dari setiap anggota. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Muhammad Haikal Atar. Saya akan menjelaskan tentang identitas organisasi Melangkah Bersama. Ada 3. Yang pertama, sentral. Dari organisasi sosial ini adalah melakukan semua kebaikan tanpa mengharapkan apapun, karena sesuai dengan visi dan misi, organisasi ini akan selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan cara mesejahterakan kehidupan mereka yang membutuhkan. Yang kedua ada enduring.
Organisasi ini akan bisa berkembang dengan menambah anggota-anggota organisasi dan mendapatkan banyak donatur. Karena setiap bulannya kita akan selalu membuat kegiatan yang menarik, tentunya yang akan diikuti oleh teman-teman yang berasal dari kalangan bawah. Hal ini akan menjadi rutinitas yang akan selalu dijaga. Yang ketiga ada distinktif. Organisasi ini akan menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam. Dan setiap anggota menggunakan pakaian yang telah ditentukan oleh organisasi agar bisa terlihat lebih profesional dan lebih serius dalam melakukan sebuah kegiatan di dalam organisasi. Organisasi ini juga mewajibkan agar semua anggota bisa menerapkan sifat yang ramah kepada semua orang dan selalu membantu siapapun yang sedang membutuhkan dan dimana. Sekian. Saya akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan organisasi kami. Rencana kegiatan organisasi kami dibagi menjadi dua, yaitu rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Maka dari itu saya akan menjelaskan rencana jangka pendek terlebih dahulu. Rencana jangka pendek kelompok organisasi kami yang pertama adalah menggunakan platform sebagai tempat menyebarkan informasi organisasi dan menjadi wadah untuk seseorang yang ingin membantu seperti Instagram dan kitabisa.com dan yang lainnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dan mengadakan perlombaan untuk mengapresiasi kreativitas para murid yang mengikuti program belajar gratis di organisasi kami. Kemudian, rencana jangka panjang organisasi kami adalah yang pertama, menjadikan organisasi ini menjadi organisasi sosial yang terpercaya dan terbesar di Karawang sehingga bisa membantu yayasan yang berada di luar kota. Kemudian, organisasi ini akan membantu memfasilitasi yayasan-yayasan yang ada di Karawang, dan yang terakhir adalah bisa membangun rumah yayasan pertama melangkah bersama. Semoga rencana kegiatan organisasi kami ini dapat terlaksanakan dengan baik. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemanfaatan teknologi dan informasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai rencana pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kami akan menggunakan website. Website di organisasi kami akan berguna sebagai sarana berkomunikasi. Yang kedua, bermanfaat sebagai efisiensi manfaat dan jaringan, kemudian memudahkan operasi dan manajemen, kemudian meningkatkan kredibilitas dari organisasi kami, dan yang terakhir adalah membuka kerjasama. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemanfaatan teknologi aplikasi. Selanjutnya adalah membuat aplikasi. Aplikasi ini bernama Melangkah Bersama. Aplikasi ini memiliki 4 pilihan. Yang pertama adalah profil, yang kedua adalah program kerja, ketiga adalah bantuan, dan keempat adalah informasi. Yang pertama adalah profil. Profil ini berisi tentang definisi atau informasi tentang organisasi kami seperti identitasnya, struktur, dan lain-lain. Kemudian adalah program kerja. Dalam program kerja ini terdapat program-program yang telah kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Kemudian adalah bantuan. Bantuan ini berisi nomor rekening untuk para donatur yang ingin memberikan bantuan lewat aplikasi ini. Kemudian yang terakhir adalah informasi. Informasi ini berisi nomor telepon dari tim humas organisasi kami sendiri. Tujuan dari adanya Instagram ini, kita itu akan membagikan momen-momen kita, keseruan kita selama organisasi melalui bentuk foto ataupun video, dan biasanya kita menaruh informasi-informasi mengenai organisasi ini melalui Instagram. Oke, untuk podcast ini sendiri nantinya akan membahas seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, terutama mengenai HAM. Dan nantinya kita juga akan mengundang para influencer-influencer yang ada di Indonesia untuk membahas hal tersebut. Dan tujuan dari adanya podcast ini yaitu untuk memperkenalkan organisasi ini kepada masyarakat luas dan tentunya untuk mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal. Kali ini saya akan menjelaskan definisi YouTube bagi organisasi Melangkah Bersama. YouTube sendiri adalah sebuah situs web video sharing yang populer di mana para pengguna dapat memuat atau menonton dan berbagi klip video secara gratis.
Saat ini YouTube menjadi situs online video provider paling dominan di Amerika Serikat, bahkan di dunia, dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 jam durasi video upload ke YouTube setiap menitnya dengan 6 miliar views per hari. Nah, dari situ kita dapat mengambil simpati dari masyarakat luar dalam membantu perkembangan organisasi kami. Memudahkan masyarakat juga untuk mengetahui aktivitas organisasi kami seperti apa yang kami lakukan di lapangan. Kemudian selain itu, bisa juga sebagai dokumenter bagi organisasi melangkah bersama agar melangkah bersama dapat dikenal di masyarakat luas. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.